Iya, padahal banyak banget tuh yang pengen kerja di BUMN kan. Iya sih. Dia malah keluar Resign. dan jadi bos usaha dengan modal 400.000. Mantap. Mari ngevlog di kebun desain. Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi-informasi menarik seputar dunia bisnis. Betul sekali. Tapi sebelum kita ngasih tahu infonya apa, kita pengen ngejelasin nih soal channel ini. Ya, jadi Kebun Desain adalah channel edukasi tentang tip bisnis dan yang berbau dengan bisnis lah seperti itu. Welcome new subscriber ya. Iya, betul. Itu infonya. Nah, Kebun Desain juga merupakan salah satu studio desain grafis atau digital agency terkait dengan branding. Jadi buat teman-teman yang memulai usaha bisa buat logonya di Kebun Desain seperti itu. Iya, udah banyak ratusan ribuan UMKM yang mempercayakan brandingnya ke Kebun Desain kayak gitu ya. Ribuan produk banyak. Ribuan produk ya. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya nih. Ada informasi menarik apa nih yang bisa menginspirasi kita nih hari ini? Oke, ini ada informasi menarik dari Detik ya, kita sebutin nih, dari Detik sumbernya. Ini terkait dengan, wah, ini keren sih. Saatnya jadi bos, headline-nya aja. Oke. Saatnya jadi bos. Modal 400.000, ex karyawan BUMN ini raup 500 juta dari aksesoris. What? 400 jadi 500 juta. Oh, Padahal, berapa ribu persen tuh? Iya, padahal banyak banget tuh yang pengen kerja di BUMN kan. Iya sih. Dia malah keluar Resign. dan jadi bos usaha dengan modal 400.000. Mantap. Iya sekali. Kita dengerin nih infonya kayak gimana. Jadi setelah resign dari BUMN, ini namanya Linda Yuliani, umur 31 tahun, ibu 2 anak ini memilih untuk mulai berdagang. Dia keluar dari BUMN pada 2015. Oh, masih Sudah 5 tahun lah, baru lah. 5-6 tahun lah ya. Ya, dan memberanikan diri untuk berjualan aksesoris. Awalnya Linda memulai bisnis dari hobi yang ia sukai. Nice. Nah, ini keren nih. Jadi memulai apapun dari hobi yang disukai, yaitu membuat pernak-pernik hingga menjadi aksesoris seperti kalung, gelang, tas, makrame, hingga strap masker dan konektor masker. Oke. Dia sempat tak menyangka usaha yang dibangunnya hanya dengan modal 400.000 bisa berkembang hingga sekarang. Wah, ya emang sih yang namanya usaha nggak ada yang tahu bakal berkembang sejauh mana gitu. Dan nggak ada yang tahu di tengah-tengah kita benar-benar mencintai usaha kita. Betul. Seperti itu. Dan ingin memperjuangkan gitu, sampai mana sih usaha ini gitu. Itu ada rasa kesenangan sendiri. Oh, itulah yang kutunggu-tunggu. Bener Seru sih. lah, Seru banget. Kemudian kalau untuk cerita awalnya gimana bisa bangun bisnis, awalnya dari hobi ya. Awalnya nggak niat buat dijadikan bisnis yang menjanjikan, tapi karena seiring berjalannya waktu akhirnya diseriusin, didukung juga sama keluarga dan suami. Jadi alhamdulillah bisa sampai sekarang. Seperti itu. Selama ini Linda hanya menggunakan Instagram sebagai media promosinya dan dengan bekal pengalaman di pekerjaan sebelumnya, dia mengakui cukup terbantu untuk persoalan marketing dan pelayanan kepada pembeli. Oh, jadi dia memang di BUMN lebih banyak marketing dan serve atau melayani pembeli gitu. Iya, di bagian marketing ya. Sedangkan produknya dia apa sih? Aksesoris. Ya? Aksesoris yang mungkin itu bukan buatan langsung ya. Iya. Tapi karena dia memiliki skill marketing, akhirnya dia bisa menjual produk-produk yang dia kemas kembali mungkin gitu ya. Dengan brand dia. Dengan brand dia, betul. Gitu. Sebenarnya sih inti dari jualan adalah kamu harus bisa marketing. Siap. Yang susah itu. Nah, kemudian usaha yang diberi nama LY Craft namanya ya. Tersebut sudah berjalan hingga 6 tahun menuju ke 7 tahun sekarang. Meski di awal dia sempat berhenti membuat kerajinan karena dia ternyata bikin. Karena memiliki momongan dan seluruh waktunya difokuskan untuk mengurus anak. Oh iya sih. Anak lebih didahulukan mungkin ya. Ya. Hingga akhirnya Linda berinisiatif untuk meneruskan bisnisnya dengan menambah produk dagangan menjadi pemasok alat-alat pembuat kerajinan tangan. Wow, dia lebih berlian lagi idenya. Awalnya hanya membuat aja, akhirnya dia jadi pemasoknya keren juga tuh. Setelah itu saya coba inisiatif buat supply bahan-bahannya, karena kalau untuk bahan-bahannya itu kan nggak perlu ada proses pembuatan, hanya cuma ngejual bahan mentahnya aja. Nah dari situ saya mulai jualin
perintilan bahan-bahan craftnya. Iya, jadi dia bagaimana caranya nyari dulu bahan mungkin kemana, dapat yang harganya oke, dijualin lah ke pengrajin. Iya, seperti itu. Sampai saat ini bisnis kerajinan aksesoris Linda telah berkembang dan menambah 3 cabang kerajinan, yaitu cabang bisnis menjual bahan-bahannya, kemudian menjual hasil karya berupa strap masker dan lain-lainnya, serta satu lagi menjual hasil karya tas makrame, tali temali gitu ya. Tak hanya itu, Linda juga telah mempekerjakan 11 karyawan di bisnisnya tersebut. Wow, menambahkan apa tuh? Sumber penghasilan buat orang-orang sekitar. Lapangan pekerjaan ya, membuka itu. Omset yang didapat dari modal awal adalah 400.000, mulai berkembang jadi 3 juta per bulan di tahun pertama menjadi 500 juta per bulan sekarang. Nani? Omset awal 400.000, berkembang 3 juta per bulan, dan sekarang 500 juta per bulan. Kirain 500 juta tuh pencapaian dia, ternyata 500 juta per bulan. Per bulannya ya. Edan sih. Mantap, mantap. Perjuangannya mempertahankan bisnis aksesoris dilalui dengan berbagai tantangan. Jelas, setiap usaha jangan pikir kalian semua hasilnya akan instan. Ya, nggak mungkin semulus itu ya. Ya, jangan berpikir, wah langsung gede. Nggak seperti itu. Enak banget 500 juta. Ada pahitnya. Ada pahitnya pokoknya. Apalagi jika berhubungan dengan aksesoris akan bergantung pada kreasi dan minat pembeli ya. Iya. Bisnisnya pun sempat terdampak pandemi, namun berhasil bangkit dan inovasi yang ia ciptakan menjadi berkah bagi usahanya. Dari yang biasanya kirim 40 paket ke atas itu sehari cuman 3, dan itu benar-benar lagi diuji banget ya. Dia awalnya tuh 4 paket, kemudian jadi 3 gitu. Tapi alhamdulillah kita harus terus cari inovatif, peluang, kesempatan sekarang yang lagi banyak diminati customer, dan terciptalah produk strap masker gitu. Jadi cerita seperti ini ya, intinya yang saya tangkap. Ketika pandemi ini dia hanya menerima 3 doang. Bang, gimana sih ini ya? Tapi dia tetap berinovasi, cari nih kebutuhan apa yang paling dibutuhkan saat pandemi. Oh, masker. Oh, kadang orang pakai masker suka copot. Akhirnya dia bikin tuh tali buat masker. Dan naik lagi lah omsetnya. Gitu. Jadi dia tidak menyerah pada keadaan. Seperti itu. Nah, dia mengatakan berbisnis di bidang kria memiliki tuntutan untuk terus memberikan produk yang unik dan menarik. Aksesoris akan terus berkembang mengikuti zaman. Keberadaan kompetitor pun harus dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan produk yang lebih baik. Gitu. Tetap harus punya identitas dan keunikan. Nah, ini dia. Tetap harus punya identitas dan keunikan. Ketika kita berwirausaha, kita harus punya identitas, keunikan, dan value. Betul banget. Jangan sampai produk kita nggak dikenal, produk siapa ini? Iya. Value-nya apa ini? Gitu. Oleh karena itu, meski sudah mencapai omset ratusan juta, Linda tetap menambah pengetahuan melalui berbagai platform. Misalnya, lihat desain-desain dari Pinterest, kata dia tuh ya. Kemudian lihat Instagram, YouTube, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi dia tetap learning. Nice. Jadi walaupun kamu usahanya udah, tipsnya, walaupun kamu usahanya udah naik, kamu tetap harus belajar. Iya, supaya ya namanya juga dunia bisnis ya, harus terus inovasi itu terus, karena zaman itu terus berkembang. Iya, seperti yang sampai kita malah udah puas kayak gitu, akhirnya disalib orang. Banyak ceritanya kayak Nokia ya dulu ya. Nokia nggak mau tetap akhirnya disalib sama Android. Sekarang juga rumor-rumornya nih deh, analisis aku nih kayak mobil-mobil konvensional kayaknya mulai mau disalib nih sama mobil listrik. Padahal dulu kita pernah mau buat mobil listrik tahun berapa, Nu? Tahun 2008-an tuh ya. Udahlah, dulu hanya cerita lah. Ya, jadi mobil-mobil brand-brand sekarang kan kita brand Jepang ya. Kayak misalkan Korea. Enggak, maksudnya brand mobil yang banyak di Indonesia. Oh, yang di Indonesia sekarang Jepang. Ya, kayak misalkan Toyota. Iya, Toyota. Tapi sekarang yang masuk nih Hyundai nih. Nah, dari Korea. Dia garcep banget di listrik. Kerjasama kan bikin baterainya di Indonesia nih katanya. Di Kerawang. Iya, di Kerawang maksudnya di sini. Gitu. Kayak gitu ya. Kalau nggak berinovasi bisa disalib nih sama kompetitor. Kalau nggak cepet-cepet garcep kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, itu dia berita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang melihat video ini, dan buat teman-teman subscriber yang baru, tolong di-share lagi video ini.
Nah, kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, di komen, juga di subscribe video ini. Dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.